khususnya di Malioboro ini kan merupakan pusat dari orang-orang berkumpul, bermasyarakat, bersenian. Ya karena di Yogyakarta itu kan penuh dengan vibe seninya ya. Sedangkan kita memang kalau kita sendiri itu mencintai budaya sendiri memang. Oh pasti Yogyakarta istimewa karena saya pernah tinggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini, hari Minggu 14 Desember 2025, kita pengen jalan-jalan lagi keliling kota Jogja. Dimana malam ini kita akan melihat suasana terbaru kota Yogyakarta, rute baru menuju Malioboro, dan suasana Malioboro jelang tahun baru 2026. Nah, di video ini kita akan melihat situasi jalan-jalan di kota Jogja. Dari Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, Jalan Keleringan, Jalan Yosudarso, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Malioboro, Plaza Malioboro, dan titik 0 km Yogyakarta. Nah, bagaimana situasi terkini Malioboro dan kota Yogyakarta menjelang tahun 2026? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Malioboro dan kota Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berjalan ke arah barat di Jalan Urip Sumoharjo, dan perlu diketahui bahwa cuaca pada malam hari ini terpantau cerah berawan dengan suhu 31 derajat Celcius. Nah, saat ini kita telah memasuki kawasan pertokoan di Jalan Urip Sumoharjo. Di depan kita, di sebelah kiri kita, ada salah satu supermarket legendaris di Jogja, sekaligus pionir toserba di Jogja, yaitu Toko Gardena Yogyakarta, yang berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 1977 ya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada simpang 4 Galeria ya, arah ke kanan, arah ke utara ini menuju Jalan Profesor Dr. Herman Yohanes, kemudian arah ke kiri menuju Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan kita terus lurus ya ke arah barat menuju Jalan Jenderal Sudirman. Di sebelah kanan kita ada Mall Galeria, kemudian di sebelah kiri kita ini ada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, baik di sebelah kanan kita maupun di sebelah kiri kita, ini terdapat cukup banyak mini banner berwarna merah. Nah, ini adalah informasi tentang event-event Yogyakarta sepanjang tahun 2026 mendatang. Dan perlu diketahui bahwa rute terbaru menuju Malioboro sejak jembatan Kewek ditutup, maka untuk kendaraan yang berasal dari arah timur yang akan menuju Malioboro pastinya akan lebih dekat jaraknya dan menghemat waktu tentunya. Jika dari perempatan Gramedia yang ada di depan kita berbelok ke kiri ya menuju Jalan Suroto atau ke arah Stadion Kridosono. Karena rute terbaru menuju Malioboro untuk arus lalu lintas yang berasal dari kawasan Tugu atau Jalan Margo Utomo yang akan menuju Malioboro harus memutar di Stadion Kridosono. Nah, dari simpang 4 Gramedia yang saat ini sedang kita lintasi, kita terus berjalan ke arah barat tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, saat ini kita sedang memasuki salah satu jembatan legendaris di kota Yogyakarta, dan kita berada di atas jembatan Gondolayu ya, jembatan dari Sungai Code, salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Nah, posisi kita sekarang masih berada di Jalan Jenderal Sudirman ya. Di sebelah kanan kita ini ada Hotel Santika Yogyakarta, kemudian di sebelah kiri kita ini ada Bank Mandiri ya, dan di depan kita ini adalah kawasan Tugu Yogyakarta teman-teman. Nah, Tugu Yogyakarta sendiri adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Tugu terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pangeran Mangkubumi atau AM Sangaji, dan Jalan Margo Utomo. Nah, Tugu Palputih Yogyakarta merupakan salah satu komponen penting dari sumbu filosofi Yogyakarta,
di mana Sumbu Filosofi merupakan garis imajiner yang menghubungkan panggung Krapyak, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di Jalan Margo Utomo ya, dan kita sedang berjalan ke arah selatan. Nah, Jalan Margo Utomo ini adalah salah satu ruas jalan protokol di kota Yogyakarta yang banyak berdiri bangunan seperti hotel dan perkantoran. Nah, di malam hari kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang cukup ramai wisatawan ya, selain Jalan Malioboro, karena di sini cukup banyak kuliner malam ya di jalur pedestrian sisi timur Jalan Margo Utomo. Nah, selanjutnya dari Jalan Margo Utomo kita berbelok ke arah kiri ya, ke arah timur menuju Jalan Keleringan. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Keleringan. Kalau biasanya untuk menuju Malioboro kita bisa langsung berbelok ke arah kanan ya. Untuk rute terbaru saat ini kita tetap lurus, dan di depan kita sekarang ini dipasang traffic light ya. Nah untuk rute terbaru kita harus terus lurus melewati jembatan Keleringan menuju Jalan Abu Bakar Ali. Nah saat ini kita sedang berada di jembatan Keleringan ya, dan kita mulai memasuki Jalan Abu Bakar Ali. Nah jadi ketika kita harus melewati kawasan Kerido Sono, kita tentunya akan berjalan lebih jauh dan lebih lama ya. Jadi perjalanan kita akan lebih jauh, sekitar 1,8 km. Nah kita sekarang berada di Jalan Yosudarso teman-teman. Di sebelah kanan kita ada spot hall Kerido Sono ya. Kemudian di sebelah kiri kita ada SMA 3 Yogyakarta. Nah di depan kita ini ada pertigaan, jadi arah ke kiri atau arah ke utara ini akan menuju Jalan Suroto ataupun Simpang 4 Gramedia yang tadi telah kita lewati. Nah teman-teman, saat ini kita masih melintas di kawasan Stadion Kerido Sono di Jalan Yosudarso ya. Di depan kita ini ada pertigaan, arah ke kiri akan menuju ke arah Stasiun Lempuyangan, dan kita terus lurus masih tetap berada di Jalan Yosudarso ya. Nah kemudian di depan kita ini ada pertigaan dan kita harus mengambil ke arah kiri ya, kembali di Jalan Abu Bakar Ali. Saat ini kita masih berada di Jalan Abu Bakar Ali. Di depan kita ini adalah kawasan Jembatan Kewek yang saat ini sudah ditutup total ya, untuk dilakukan perbaikan karena faktor usia jembatan. Dan perlu kami sampaikan ya bahwa Jembatan Kewek ditutup karena jembatan peninggalan kolonial Belanda ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dan saat ini dinilai kritis karena kekuatan konstruksinya hanya tersisa sekitar 10-20% saja. Nah kita baru saja melintasi jembatan Keleringan, dan seperti inilah pengaturan jalur baru di kawasan Jembatan Kewek. Nah saat ini kita mulai mendekati kawasan Malioboro ya. Nah di sebelah kanan kita ini adalah bekas lahan parkir 3 lantai Abu Bakar Ali yang telah dibongkar ya. Dan rencananya ke depannya nanti akan diubah menjadi ruang terbuka hijau untuk mendukung kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah di depan kita ini adalah ujung utara Jalan Malioboro teman-teman. Dan kalau kita perhatikan suasana malam hari ini cukup ramai ya, terutama yang berada di depan plakat bertuliskan Jalan Malioboro, di mana lokasi ini merupakan spot foto favorit wisatawan saat berkunjung di kawasan Malioboro.
Nah, di kawasan ini juga terdapat ikon baru menyambut tahun baru 2026, yaitu ikon tahun 2026. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain di Jalan Malioboro, ikon 2026 ini juga terdapat di kawasan Tugu Palputih Yogyakarta maupun di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa untuk Jalan Malioboro maupun Jalan Margomulyo berlaku sistem satu arah ke arah selatan, dan saat ini masih diberlakukan Car Free Night, yaitu setiap harinya ditutup untuk segala jenis kendaraan bermotor kecuali angkutan umum seperti Trans Jogja mulai pukul 18 sampai dengan pukul 21. Hal ini tentunya untuk mendukung Malioboro menjadi kawasan heritage atau World Heritage City. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Malioboro. Kita berjalan ke arah selatan, dan kalau kita perhatikan sejak adanya relokasi para PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Malioboro ke teras Malioboro, saat ini makin banyak pilihan buat teman-teman untuk mencari makanan ataupun cenderamata ya di kawasan Malioboro. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kanan akan menuju Jalan Sosrowijayan ya, yang merupakan kampung turis kedua setelah Prawiro Taman. Nah, Jalan Sosrowijayan ini merupakan jalan salah satu sayap yang cukup ramai ya, karena di sini terdapat banyak hotel, penginapan maupun kuliner. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan, teman-teman, dan suasana di sini makin ramai ya. Dan di depan kita ini adalah Plaza Malioboro, sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di kota Yogyakarta dan didirikan pada tahun 1993, dan mall ini menyandang status sebagai mall pertama dan tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mall ini awalnya dibangun dengan nama Mall Malioboro ya, kemudian berubah nama pada tahun 2022 setelah berpindah pengelolaan ya, dan saat ini menjadi Plaza Malioboro ya. Nah, salah satu keunikan di depan Plaza Malioboro adalah keberadaan cukup banyak andong wisata di sini. Nah, andong wisata yang berada di kawasan Malioboro ini termasuk produk kebudayaan masa lalu yang saat ini hanya ada di Malioboro dan tidak ditemukan di tempat lainnya ya, bahkan di Indonesia. Nah, lokasi di depan Plaza Malioboro ini juga merupakan salah satu spot favorit ya bagi wisatawan di kawasan Malioboro. Karena selain terdapat plakat Jalan Malioboro untuk spot foto, pengunjung di sini juga bisa dengan mudah mendapatkan berbagai kuliner ataupun berbagai kebutuhan lainnya di dalam Plaza Malioboro. Nah, Plaza Malioboro ini terdiri dari 5 lantai ya, dengan 87 tenan dengan berbagai macam tenan yang ada di sini ya, mulai dari kuliner, fashion, kebutuhan rumah tangga hingga hiburan ya, baik yang berasal dari brand lokal maupun internasional. Nah, teman-teman, ini adalah suasana Jalan Malioboro dilihat dari lantai kedua Plaza Malioboro. Dan kemudian ini adalah suasana di dalam Mall Plaza Malioboro. Nah, perlu teman-teman ketahui, saat ini di kawasan Malioboro sudah diberlakukan aturan tidak diperbolehkan para pengamen mendatangi pengunjung ataupun wisatawan ya. Jadi sebagai gantinya, pemerintah kota Yogyakarta memberikan akses untuk para musisi jalanan maupun seniman untuk berekspresi di beberapa titik di kawasan Malioboro. Salah satunya di depan Plaza Malioboro.
Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Simpang 4 Ketandan di Jalan Margo Mulyo, dan kalau kita perhatikan di depan kita ini terdapat gapura khas pecinan, di mana perlu diketahui bahwa Kampung Ketandan merupakan kampung pecinan di kota Yogyakarta, di mana kawasan ini setiap tahunnya diselenggarakan Pekan Budaya Tionghoa dalam perayaan Tahun Baru Cina. Nah selanjutnya ini adalah situasi di depan pintu utama Pasar Beringharjo, Yogyakarta, salah satu pasar tertua di kota Yogyakarta. Kemudian di sebelah kanan kita ini adalah teras Malioboro 1, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kawasan Malioboro. Nah selanjutnya kita akan menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta, teman-teman, salah satu landmark dan ikon pariwisata di kota Yogyakarta. Nah titik 0 km Yogyakarta merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Titik ini juga berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah ataupun wilayah di sekitarnya. Nah titik 0 km Yogyakarta ini berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat, Jalan Margo Mulyo dari sisi utara, Jalan Panembahan Senopati dari sisi timur, dan Jalan Pangurahan di sisi selatan. Nah beberapa bangunan yang ikonik ya di kawasan ini antara lain ada Gedung BNI 46, Gedung Kantor Pos Yogyakarta, Gedung Bank Indonesia, Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Dan untuk menyambut tahun baru 2026, saat ini terlihat di depan kita terdapat ikon tahun 2026, di mana di kawasan titik 0 km Yogyakarta ini terdapat 2 ikon tahun 2026 ya. Kacamatanya dipakai. siapa? Perkenalkan, nama saya Putri Nur Wulansari, SPT MSN. Saya berasal dari Pemalang, tepatnya saya guru di SMP Negeri Pemalang.
ke Jogja kita memang tujuannya itu outing class, ya belajar. Tadi kita ke Bapia dan lain-lain. Lalu ini kita kemarin punya pembelajaran kokulikuler. Ya pembelajarannya itu tari paraten. Tari paraten itu memang tarian yang saya ciptakan sendiri untuk Pemalang, ya daerah saya sendiri. Itu menceritakan tentang skin trend dan jaranan. Tuh, seperti itu. Kenapa mbaknya atau rombongan dari SMP 4 Pemalang Jawa Tengah tertarik mengunjungi kota Jogja, Pak? Ya karena di Jogja sendiri, khususnya di Malioboro, ini kan merupakan pusat dari orang-orang berkumpul, bermasyarakat, bersenian. Jadi kita memang untuk menyatukan rasa kita, untuk menyatukan kebersamaan kita di sini, kita memang menyatukan antara kebersamaan dan seni seperti itu. Jadi kita memang ada tujuan ke sini. Oh, nari apa ya kita bersama-sama ini benar-benar mendadak sebenarnya, nggak direncanain gitu. Ya, tarian ini sebenarnya sudah saya ciptakan itu tahun 2018 sebenarnya pada saat festival di Singapura. Itulah ini tarian ini mendapatkan Golden Award di Singapura. Lah, terus, Wow, Masya Allah. alhamdulillah ya. Nah, terus karena saya sendiri juga punya sanggar, saya juga guru di SMP Negeri 4 Pemalang juga, saya memberikan edukasi ya tentang tarian ini supaya mereka juga bisa melestarikan, menyayangi, mencintai budaya lokal sendiri seperti itu. Selain di Jalan Malioboro ini, tempat banyak mengunjungi wisata di Jogja di mana aja? Oh, tadi yang pertama kita ke Heha ya. Heha itu tempat spot foto-foto. Lalu kemudian yang kedua itu kita ke Bapia, pembelajaran bagaimana cara membuat bakpia, Yogyakarta seperti apa. Terus ini ke Malioboro, besok kita ke yang trip itu namanya apa? Yang trip. Kenapa SMP Negeri 4 Pemalang Jawa Tengah memilih outing class di Yogyakarta, Mbak? Ya karena di Yogyakarta itu kan penuh dengan vibe seninya ya. Sedangkan kita memang kalau kita sendiri itu mencintai budaya sendiri memang. Ya, mencintai budaya sendiri. Kita mempelajari tarian-tarian sendiri, mengedukasi tarian-tarian yang berasal dari kearifan lokal. Lah kita kesini kan kita bisa melihat di sini kan banyak-banyak tempat bersejarah tuh. Seperti kayak monumen, wisata dan sebagainya. Itu mengedukasi mereka sih untuk bisa ternyata selain di Pemalang ada kesenian lain, ada kerajinan lain, ada makanan khas lain seperti itu. Lalu kesannya bagaimana setelah sampai di Jalan Malioboro Yogyakarta ini, Mbak? Oh, kesannya jelas pasti sangat ramai. Ya, itu pasti sangat ramai. Ternyata di sini vibe-nya itu penuh dengan orang-orang bersosialisasi, kayak ada kumpul, foto dan sebagainya. Kesannya sih sangat baik sih di sini sih. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang sepertinya buruk seperti itu. Satu kata untuk Yogyakarta atau satu kata untuk Jogja, apa, Mbak? Oh, pasti Yogyakarta istimewa karena saya pernah tinggal di sini. Oke, Mbak, makasih banyak atas waktunya ya. Selamat berlibur di kota Jogja, Mbak. Makasih. Dadah. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini keliling kota Jogja dan melihat suasana Malioboro Yogyakarta menyambut tahun baru 2026. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.